Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Biosistematika Praktikum D2 Universitas Airlangga tahun 2022 akan menjelaskan cara penyusunan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni tumbuhan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Biosistematika Praktikum. Adapun anggota kelompok kami antara lain Fadilah Larasati dengan 3 angka NIM terakhir 024, Rama Ali Sadikin dengan 3 angka NIM terakhir 028, Primanita Nur Maulida dengan 3 angka NIM terakhir 032, Farah Nisa Uzaki dengan 3 angka NIM terakhir 036, dan Aurora Rita Kitana dengan 3 angka NIM terakhir 041. Spesies yang akan kita gunakan yaitu pada takson A ada Volvox sp, pada takson B ada Hepaticophyta, pada takson C ada Bryophyta, pada takson D ada Adiantum sp, pada takson E ada Pinus mercusi, pada takson F ada Gnetum gnemon, pada takson G ada Amaranthus pinosus, pada takson H ada Caesalpinia sp, pada takson I ada Mangifera indica, pada takson J ada Cana sp, dan pada takson K ada Zimais. Yang pertama yaitu membuat fenogram. Fenogram adalah diagram bercabang-cabang yang menyatakan derajat kesamaan ciri di antara takson. Fenogram merupakan hasil dari analisis genetik yang menginterpretasikan hubungan kekerabatan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri morfologi. Semakin banyak persamaan, maka dianggap semakin dekat kekerabatannya, dan sebaliknya. Membuat tabel karakter. Tabel karakter digunakan untuk menentukan karakter pada setiap spesies yang mengisi kedudukan takson. Adapun karakter plesiomorfi mendapatkan nilai 0 dan karakter apomorfi mendapatkan nilai 1 dan akan naik apabila semakin apomorfi. Sebagai contoh, pada nomor 1, karakter sel penyusun tubuh, karakter uniseluler merupakan karakter yang paling plesiomorfi dan karakter multiseluler merupakan karakter yang paling apomorfi. Pada takson A, yaitu spesies Volvox, memiliki sel penyusun tubuh koloni dan mendapatkan nilai 1. Contoh lain pada takson J, yaitu spesies Cana sp, memiliki sel penyusun tubuh multiseluler dan mendapatkan nilai 2. Lalu, tabel karakter diisi sesuai dengan karakter masing-masing takson. Selanjutnya membuat tabel transformasi fenogram. Tabel transformasi fenogram dibuat berdasarkan perbedaan karakter dan dilihat serta dihitung melalui tabel karakter. Sebagai contoh, pada takson A dengan B memiliki 9 perbedaan karakter. Dan pada takson H dengan I memiliki 1 perbedaan karakter. Nilai perbedaan karakter digunakan untuk menyusun fenogram. Untuk selanjutnya yaitu tahap-tahap pembuatan fenogram. Untuk tahap pembuatan fenogram akan dijelaskan 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir. Pada tahap ke-1 yaitu menghitung takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit, yaitu takson H dengan I dan takson J dengan K. Lalu menghitung jarak pangkal yang didapat nilai 0,5. Adapun 0,5 didapat dari nilai perbedaan yaitu 1 dibagi 2. Dibagi 2 karena terdapat 2 titik. Adapun hasil dari tahap 1 dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson H dengan I, yaitu takson G. Lalu menghitung jarak pangkal takson G H dengan I. Dan didapatkan nilai 2,5. Karena ada 2 titik, jadi 2,5 dibagi menjadi 2, didapatkan nilai 1,25. Hasil dari tahap kedua dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, untuk tahap ketiga, yaitu menghitung takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit selanjutnya, yaitu takson B dengan C, lalu menghitung jarak pangkal, dan didapatkan nilai 1,5. Adapun 1,5 didapat dari nilai 3 dibagi menjadi 2. Dan hasil dari tahap 3 dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita menuju tahap ke-7.
Pada tahap ketujuh, menghubungkan antara kelompok takson D, E, F dengan kelompok takson G, H, I, J, K. Lalu menghitung jarak kelompok takson D, E, F ke kelompok takson G, H, I, J, K dan dijumlahkan lalu dibagi 3 dan didapatkan nilai 8,6. Karena terdapat 2 titik, 8,6 dibagi 2 dan didapatkan nilai 4,3. Hasil dari tahap ketujuh dapat dilihat pada gambar di layar. Untuk tahap ke-8, yaitu memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson B dengan C, yaitu takson A. Lalu menghitung jarak pangkal takson A, B, C, dan didapatkan nilai 9,5. Karena ada 2 titik, 9,5 dibagi menjadi 2, didapatkan nilai 4,75. Hasil dari tahap ke-8 dapat dilihat pada gambar di layar. Untuk tahap ke-9, yaitu menghubungkan jarak antara menghubungkan antara kelompok takson A, B, C dengan kelompok takson D, E, F, G, H, I, J, K. Lalu menghitung jarak kelompok takson A, B, C ke kelompok takson D, E, F, G, H, I, J, K. Lalu ditambah dan dibagi 3 didapatkan nilai 18,5. Karena terdapat 2 titik, jadi 18,5 dibagi menjadi 2 didapatkan nilai 9,25. Lalu hasil dari tahap ke-9 yang merupakan hasil keseluruhan fenogram dapat dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya dilakukan penyusunan kladogram dengan menggunakan metode Wagner. Dalam penyusunan kladogram ini, data yang didapatkan harus dipolarisasi terlebih dahulu sehingga menghasilkan karakter plesiomorfi dan apomorfi. Dalam penyusunan kladogram, terdapat beberapa langkah yang harus kita lalui. Langkah pertama yaitu penentuan karakter yang akan digunakan dan atributnya atau pernyataan pembeda dari masing-masing karakter. Langkah kedua yaitu penentuan takson tamu. Langkah ketiga, penyusunan tabel takson dan karakter. Semua langkah tersebut telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian langkah keempat yaitu penyusunan tabel polarisasi atau tabel transformasi kladogram. Tabel ini berisi nilai dari masing-masing karakter tiap takson yang sudah diperoleh dari tabel karakteristik. Kemudian pada tiap taksonnya, nilai-nilai karakter tersebut dijumlah sehingga dapat diketahui peringkat apomorfi tiap taksonnya. Misalnya takson A yang memiliki jumlah nilai karakter sebesar 5 yang merupakan jumlah karakter terendah dari semua takson. Hal ini berarti bahwa takson A memiliki peringkat apomorfi paling rendah. Sementara takson D yang memiliki jumlah nilai karakteristik 40 mendapatkan peringkat apomorfi paling tinggi karena memiliki jumlah karakteristik paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu, pada tabel ini juga terdapat nilai M dan N. Kedua nilai ini nantinya akan digunakan untuk mencari nilai konsistensi indeks dan retention index. Nilai M merupakan jumlah total minimum dari banyaknya perubahan yang diharapkan dari suatu data. Sementara nilai N adalah jumlah maksimum perubahan pada kladogram. Misalnya nilai N ini ditentukan dari banyaknya tahap dari tiap karakter yang memiliki nilai terkecil. Contohnya, untuk penentuan nilai M yaitu dengan mengambil karakter nomor 6. Diperoleh nilai M adalah 5, karena angka 5 merupakan angka terbesar daripada karakter yang lain. Sementara untuk menentukan nilai N, diambil karakter nomor 15. Dikarenakan angka 0 yang merupakan angka terkecil muncul sebanyak 4 kali, maka nilai N-nya adalah 4. Pada tabel ini diperoleh jumlah nilai N yaitu 44 dan jumlah nilai N-nya adalah 50. Langkah kelima yaitu pengelompokan taksa secara bertahap. Dalam metode Wagner, tahapan pengelompokan dimulai dari mengelompokkan block takson dengan peringkat apomorfi paling rendah. Berdasarkan data pada tabel transformasi, maka pada tahap pertama ini, takson yang digabungkan adalah takson A dengan takson B atau takson C. Karena takson B dan C memiliki nilai yang sama, maka dapat dipilih salah satunya. Kelompok kami sendiri memilih untuk menggabungkan takson A dengan takson B. Pada tahap kedua, dilakukan penggabungan takson dengan peringkat apomorfi terendah selanjutnya, yaitu takson C. Takson berikutnya ini dapat digabungkan dengan takson yang memiliki selisih apomorfi paling kecil. Dapat ke takson A, atau ke takson B, atau malah ke tetua bersama takson A dan B.
Untuk menentukannya, dilakukan penghitungan beda karakter takson C dengan takson A, takson B, dan tetua bersama takson A dan B. Diperoleh beda karakter takson C dengan takson A sebesar 12, dengan takson B 4, dan dengan tetua bersama takson A dan B adalah 12. Dikarenakan beda karakter dengan takson B lebih sedikit, yang menandakan bahwa takson B lebih apomorfi dengan takson C, maka takson C dapat digabungkan dengan takson B. Lanjut pada tahap ketiga, di mana takson dengan tingkat apomorfi terendah selanjutnya adalah takson D. Untuk menentukan penggabungannya, dilakukan penghitungan beda karakter takson D dengan takson B, takson C, dan tetua bersama takson B dan C. Diperoleh beda karakter takson D dengan takson B sebesar 17, dengan takson C 17, dan dengan tetua bersama takson B dan C adalah 19. Dikarenakan beda karakter dengan takson B dan C sama-sama lebih sedikit, maka takson D dapat digabungkan dengan takson B atau takson C. Kita dapat memilihnya. Kelompok kami memilih untuk menggabungkan takson D dengan takson C. Selanjutnya, pada tahap ke-8, takson dengan nilai apomorfi terendah adalah takson Q. Sama seperti tahap sebelumnya, kita perlu menghitung beda karakter antara takson I dengan Q, takson H dengan Q, dan tetua takson IH dengan Q. Dapat diketahui bahwa nilai beda karakter takson I dengan Q dan IH dengan Q lah yang terkecil, yaitu 2. Karena ada kesamaan hasil di antara keduanya, maka diambil takson yang memiliki karakter yang lebih apomorfi dengan Q, yaitu takson I. Pada tahap ke-9, takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu takson K. Selanjutnya menghitung beda karakter antara takson I dengan K, takson G dengan K, dan tetua takson IG dengan K. Dapat diketahui bahwa nilai beda karakter takson I dengan K dan IG dengan K lah yang terkecil, yaitu 4. Karena ada kesamaan hasil di antara keduanya, maka diambil takson yang memiliki karakter yang lebih apomorfi dengan takson K, yaitu pada takson I. Takson dengan nilai apomorfi terendah yang terakhir yaitu takson C. Setelah menghitung beda karakter antara takson I dengan J, takson K dengan takson C, dan tetua takson IK dengan J, dapat diketahui bahwa nilai beda karakter terkecil yaitu berjumlah 1 pada takson K dengan J, sehingga letak takson J berada pada garis milik takson K. Dari hasil penyusunan kladogram, dapat dibuat analisis deskripsi statistik untuk menentukan tingkat homoplasi kladogram dengan cara menghitung nilai CI dan RI. CI atau konsistensi indeks digunakan untuk menentukan banyaknya peristiwa homoplasi secara relatif dalam suatu kladogram. Rumus dari CI yaitu M dibagi dengan S. Nilai M dapat dilihat dari tabel transformasi dan memiliki nilai 44. Sedangkan nilai S dapat dilihat dari karakter yang ditulis pada kladogram dan mempunyai nilai sebesar 47. Sehingga diperoleh hasil dari CI yaitu 44 dibagi dengan 47 sama dengan 0,93. Nilai CI dikatakan baik apabila mendekati 1, yang artinya kladogram tersebut memiliki homoplasi yang sangat rendah. Selanjutnya, menghitung nilai RI. Penghitungan nilai RI atau retention index menggunakan jumlah sin apomorfi dengan rumus RI sama dengan N min S dibagi dengan N min M, di mana nilai N merupakan jumlah maksimum perubahan pada kladogram, nilai M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, sedangkan nilai S merupakan banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Nilai N dan M dapat dilihat dari tabel transformasi, sehingga apabila dimasukkan ke dalam rumus RI didapatkan nilai RI sebesar 0,5. Selanjutnya adalah membuat pohon filogeni. Tahap pertama yaitu melakukan kalibrasi terhadap 11 takson yang akan dibuat pohon filogeni. Kalibrasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti geologi, paleontologi, dan literatur. Namun, pada kali ini kami menggunakan bukti literatur yang bersumber dari artikel penelitian dalam jurnal ilmiah.
Dari tabel kalibrasi dapat dilihat takson A yaitu Volvox merupakan takson yang paling plesiomorfi, mulai muncul pada 1500 juta tahun yang lalu. Sedangkan takson K adalah takson yang paling apomorfi, mulai muncul pada 4000 sampai 6000 tahun yang lalu. Data dari tabel kalibrasi digunakan untuk membuat pohon filogeni. Bukti literatur tersebut dapat dimasukkan pada sumbu Y, yaitu tahun kemunculan, dan nama takson dapat dimasukkan pada sumbu X. Takson yang paling tua akan menempati urutan paling bawah, sedangkan takson yang paling muda akan menempati urutan paling atas, di mana di sini takson yang A merupakan takson yang paling tua, ditarik dari garis sumbu Y atau tahun kemunculan, kemudian takson B dibuat dengan menarik garis dari sumbu Y, hingga bertemu dengan garis dari takson A, dan seterusnya hingga takson yang paling baru ditemukan yaitu takson I. Berikut adalah kontribusi kelompok kami dalam pembuatan video ini. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.